Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setrudi Stanto, NIM 2004-2150. Akan memaparkan materi 14 yaitu SIM dan konsep competitive advantage. Pertama adalah desain organisasi, perbandingan informasi pada web organisasi publik dan organisasi privat. Organisasi pemerintah, organisasi pelayanan kesehatan, dan organisasi pos merupakan beberapa contoh untuk memanfaatkan desain organisasi ini. Rumah sakit dan organisasi makan juga memiliki standar yang strict akan kualitas dan kesehatan produknya. Jika organisasi memberikan pelayanan yang sifatnya lebih individualis atau produk berdasarkan kebutuhan individual, maka desain organisasi yang desentralis, mutual, adjustment, dan struktur yang formal barangkali menjadi pilihan yang tepat, karena organisasi harus lebih fleksibel dalam menilai merespon kebutuhan pelanggan. Misalnya, organisasi desain software yang menghasilkan produk untuk mencukupi pelanggan individual. Terkadang desain organisasi yang hybrid pun diperlukan. Misalnya, apabila organisasi yang bersangkutan memiliki tujuan strategis seperti meningkatkan akses kepada masyarakat, merampingkan sistem administrasi, meningkatkan responsivitas pelanggan, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Perbandingan informasi pada web organisasi publik dan organisasi privat. Organisasi publik. Lingkungan dalam organisasi publik antara lain lingkungan otorisasi, sumber pendanaan, dan wewenang boleh menggulingkan otorisasi tersebut. Misal dalam pengajuan anggaran kepada DPR untuk mendapatkan pengabsahan atau suatu rencana kegiatan pemerintah. Organisasi privat, lingkungan dalam organisasi privat. Lingkungan otorisasi misalnya Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham yang menentukan pendanaan dan batas-batas wewenang organisasi. Akan tetapi tentu saja lingkungan otorisasi pada organisasi privat tidak sekompleks organisasi publik. Biasanya menitik beratkan pada proses pengambilan keputusan pada naik turunnya permintaan pasar, sehingga pengambilan keputusan biasanya berlangsung lebih cepat. Sistem informasi pemerintahan dalam penerapan eKTP. Pemerintah saat ini sedang giat-giatnya memperbaiki sistem administrasi kependudukan. Caranya merancang sistem identitas tunggal dalam bentuk KTP elektronik atau eKTP. Berbeda dengan KTP yang berlaku sebelumnya, di dalam KTP elektronik terdapat sebuah chip yang memuat data biometrik atau sidik jari setiap pemiliknya. SIA merupakan data kependudukan dari seluruh wilayah Indonesia dalam satu jaringan integral. Di dalamnya semua data kependudukan daerah-daerah saling terkoneksi, mulai dari tingkat desa, kelurahan, hingga kabupaten provinsi. Dengan SIA, data kependudukan dari Sabang sampai Merauke bisa dilihat di monitor dari pusat. Pemanfaatan SIA tidak hanya dimonopoli Kementerian Dalam Negeri. Seluruh kementerian yang berhubungan dengan data kependudukan bakal dapat memanfaatkannya. Misalnya, Kementerian Kesehatan yang mengusung program Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Program itu memberikan jaminan asuransi nasional kepada seluruh penduduk Indonesia. Jika pemerintah benar-benar sukses menjalankan SIA, telah tidak ada lagi seorang ber-KTP double. Pemalsuan KTP juga bisa dihindarkan. Selanjutnya adalah sistem informasi kesehatan dalam kesehatan. Deskripsi sistem informasi pelayanan kesehatan merupakan suatu alur yang proses bergerak dari suatu unit ke unit organisasi yang lain. Mempunyai hubungan dalam organisasi dimulai dari unit pendaftaran sebagai awal dimulainya registrasi atau pendaftaran pasien. Unit pendaftaran bertanggung jawab atas proses pengumpulan data yang dalam hal ini data pasien yang akan berobat. Setiap transaksi yang dilakukan melalui sistem komputerisasi akan disimpan kemudian dikumpulkan untuk dibuat laporan dan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan seperti unit medical record, unit penunjang, dan unit keuangan atau kasir dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Selanjutnya adalah sistem informasi manajemen dalam pariwisata. Pada saat ini, pemanfaatan teknologi informasi atau IT untuk pengembangan wisata di Indonesia masih lemah. Sampai saat ini belum ada website khusus yang menyediakan informasi yang lengkap mengenai sistem pariwisata di Indonesia. Misalnya meliputi informasi lokasi, harga, hotel, dan restoran terdekat. Selain itu, Indonesia juga belum memiliki sebuah perangkat lunak yang dapat membantu merencanakan perjalanan pariwisata berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, budget yang dimiliki oleh wisatawan dan kriteria objek wisata yang dikehendaki wisatawan. Dengan adanya beberapa fenomena seperti ini, tentu saja akan menimbulkan dampak bagi pertumbuhan pariwisata di Indonesia yang seharusnya sangat berpotensi untuk berkembang pesat. Manfaat SIM pada pariwisata adalah
untuk kebutuhan untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah didapat. Maka pihak lain juga membutuhkan data dan informasi tersebut dalam pihak pengelola industri pariwisata dan pemerintah sebagai pihak pengambil keputusan dan penentu kebijakan di bidang pariwisata. Namun, penekanan kebutuhan data dan informasi bagi masing-masing pihak berbeda. Bagi wisatawan adalah untuk memudahkan mereka menentukan rencana perjalanan wisatanya. Bagi industri pariwisata dan pemerintah, ada sistem informasi yang baik sangat membantu mereka untuk tujuan pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi manajemen dapat membantu kedua pihak terakhir. Terima kasih. Sekian pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.